Asy-Syakifi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu hari lagi kita memasuki hari raya besar, yaitu Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Masyarakat muslim umumnya menyambut hari raya Idul Adha dengan gembira, terutama mereka yang hendak berkurban. Hanya saja antusiasme ini mesti dibarengi dengan pengetahuan yang cukup soal aturan berkurban dalam Islam, mulai dari kriteria hayawan, prosesi penyembelihan, hingga pengelolaan daging. Salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah mengenai pendistribusian daging kurban. Di antara yang kerap menjadi pertanyaan pekurban, bolehkah bagi orang yang berkurban untuk mengambil jatah dari daging hayawan kurbannya untuk dikonsumsi? Jika boleh, berapakah kadar yang boleh serta dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban? Mengenai pertanyaan tersebut, terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pembahasan di atas. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Artinya, maka makanlah sebagiannya dan berilah kemakan pada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak minta-minta, dan pada orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Berdasarkan ayat tersebut, mengonsumsi daging kurban adalah sebuah perintah bagi orang yang berkurban. Para ulama memaknai redaksi perintah di sini sebagai anjuran, bukan kewajiban. Maka sunnah bagi orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurbannya dengan tujuan untuk mengharapkan berkah atau tabaruk. Sunahan mengkonsumsi daging hayawan kurban miliknya ini hanya 1-2 suapan saja, sekiranya tidak sampai melebihi 3 suapan. Selebihnya disedekahkan pada orang lain, baik pada fakir miskin ataupun pada orang yang berkecukupan. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, wa yajibu at-tasadduqu walau ala fakirin wahidin bi syai'in nayyi'an walau yasirun minal mutatawwi'i biha wal afdalu at-tasadduqu bi kullihi illa luqman yatabarraku bi akriha wa an takuna minal kibdi wa alla yakula fawqa thalath. Wajib menyedekahkan kurban sunnah meskipun hanya satu orang fakir, dengan daging yang mentah meskipun hanya sedikit. Hal yang lebih utama adalah menyedekahkan keseluruhan daging kurban kecuali 1 suapan dengan niatan mengharap berkah dengan mengkonsumsi daging tersebut. Hendaknya daging tersebut dari bagian hati. Hendaknya orang yang berkurban tidak mengkonsumsi lebih dari 3 suapan. Di samping itu, sebenarnya tidak ada batasan khusus tentang legalitas mengambil bagian dari hewan kurban atas nama pribadi. Sekiranya sudah ada bagian daging, meski hanya sedikit seperti 1 kantong plastik, yang disedekahkan pada 1 orang fakir saja, maka kurbannya sudah dianggap cukup. Sebab tujuan pelaksanaan kurban adalah menyembelih hewan atau iroqatud dam, besertaan wujud belas kasih pada fakir miskin. Berbeda halnya dengan zakat, yang tujuannya adalah memberi kecukupan pada orang yang berhak menerima zakat atau ignaul mustahikin, maka harus diberikan seluruh jatah zakat yang wajib. Maka dapat disimpulkan bahwa boleh bagi orang yang berkurban sunnah untuk mengambil bagian dari hewan kurban atas nama dirinya, sebab pembagian yang wajib hanya sebatas kadar minimal daging yang memenuhi standar kelayakan, seperti 1 kantong plastik misalnya, sehingga selebihnya berhak dikonsumsi atau disedekahkan pada orang lain. Meski demikian, hal yang dianjurkan bagi pekurban adalah tidak mengambil bagian daging terlalu banyak, kecuali sebatas 1-2 suapan untuk mengharap berkah, tidak lebih dari 3 suapan. Untuk kurban wajib, tidak boleh bagi pekurban mengambil bagian dari hewan kurbannya, meski hanya sedikit. Jika sampai terlanjur mengambil bagian dari hewan kurban wajibnya,
maka wajib baginya untuk mengganti kadar daging tersebut dan diberikan kepada orang fakir. Kata Tuhan di atas hanya berlaku bagi orang yang berkurban. Berbeda halnya hukumnya bagi panitia atau orang yang dipasrahi oleh mudhohi atau orang yang berkurban. Sebab bagi mereka memiliki konsekuensi hukum tersendiri mengenai mengambil jatah dari hewan kurban yang dipasrahkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami supaya berkembang dan terus menyuarakan syiar Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.